Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Halo Sobat Satu, dimanapun Sobat Satu berada. Senang sekali kami kembali lagi menjumpai Sobat Satu dalam program kesayangan Lentera Ramadan. Bersama dalam iman, kuat dalam kebaikan. Bersama saya, Sylvia Quratul A'yun. Kali ini saya tidak sendiri, saya dengan rekan saya Nurin Lailatul Hidayah yang akan membersamai sore hari ini Sobat Satu selama beberapa menit ke depan. Masya Allah, hari ini Nurin sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana Sylvie, sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Pasanya lancar Sylvie? Lancar, Alhamdulillah. aman. Masih aman ya ini? Aman. Alhamdulillah. Oke Nurin, hari ini kita mau membahas apa saja sih? Oke, pastinya hari ini kita akan membahas episode yang sangat relate dengan kehidupan kita di bulan Ramadan. Kira-kira apa nih? Apa tuh? Di bulan Ramadan ini pasti vibes-nya tuh nggak kayak biasanya, nggak kayak bulan-bulan biasanya. Pasti Sylvie juga merasa hal tersebut kan ya? Betul. Biasanya yang masjid itu sepi, sekarang jadi rame. Kira-kira karena apa? Karena sholat tarawih ya, dan pasti di mana-mana sekarang di masjid itu terdengar suara-suara tadarus yang biasanya tuh cuma mungkin satu atau dua masjid yang biasanya tadarusnya tuh di malam hari bahkan ya. Sekarang di siang hari pun itu terdengar suara tadarus. Dan biasanya juga di sore hari menjelang berbuka itu ada teman-teman nih. Biasanya di pinggir jalan ngasih sesuatu ke orang-orang gitu. Apa kira-kira itu Sylvie? Berbagi? Oke, ya pasti berbagi. Ya, pastinya itu adalah bagi-bagi takjil. Dan itu adanya hanya di bulan Ramadan. Hal tersebut pasti mencerminkan bahwa bulan Ramadan ini bukan hanya soal menjaga hawa nafsu saja ya. Bukan hanya soal menjaga hawa nafsu dari lapar, haus. Tapi juga bulan dimana penuh dengan ibadah dan penuh dengan keberkahan. Betul Sylvie? Betul. Oke, berarti sesuai dengan tema kita hari ini ya Nurin Iya, ya? pastinya itu. Apa tema kita hari ini Nurin? Iya, tema kita hari ini adalah Ramadan, bulan ibadah. Masya Allah. Keren sekali. Sobat Satu, silakan buka catatannya, siapkan baik-baik. Hari ini kita akan membahas tema Ramadan bulan ibadah bersama narasumber kita pastinya ya. Kita akan mendengarkan wawasan beliau yang luar sekali, biasa. luar biasa sekali narasumber kita kali ini. Kita langsung sambut aja ya kayaknya. Boleh, Sepertinya Sobat Satu juga sudah tidak sabar ini. Baik, mari kita sambut narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Profesor Dr. Abad Badruzzaman LC.MAG. Assalamualaikum Abah. Silakan. Iya, monggo Abah. Silakan duduk yang nyaman Abah. Siap. Aduh. Udah nyaman sekali, Dok. Betul, alhamdulillah. Gimana Abah kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kamu siapa namanya? Sylvie. Saya Nurin Abah. Nurin, kita panggil Sylvie. Nurin, ya. Iya. Silakan Abah sapa Sobat Satu. Baik, Sobat Satu. Selamat berjumpa di gelaran Lentera Ramadan. Kita punya topik yang insya Allah menarik, yaitu Ramadan sebagai Syahrul Ibadah atau bulan ibadah. Bulan di mana kita harus mengintensifkan, lebih menggiatkan lagi ibadah dibanding di 11 bulan sepanjang tahun bulan-bulan yang lain. Masya Allah. Kurang lebih seperti Baik itu. Abah. Yeah. Kali ini Sobat Satu sudah siap-siap nih membuka catatannya ya. Pasti akan mencatat apa yang Abah sampaikan seperti itu. Siap. Baik Abah. Sebenarnya bagaimana kita memaknai Ramadan sebagai bulan ibadah ini Abah? Baik. Sebelum kita mencoba memaknai Ramadan sebagai Syahrul Ibadah atau bulan ibadah, kita mulai dulu dari nama resmi bulan ini ya. Nama resmi atau kalau dalam bahasa perguruan tinggi itu nomenklatur, itu adalah Syahrul Ramadan. Itu bulan Ramadan yang datang setelah bulan Sya'ban. Ya. Sehingga dalam sebuah doa dikatakan Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami untuk bisa mencecap menikmati datangnya bulan Ramadan. Ini nama resminya, tadi Sylvie. Ini ya Sylvie Nurin. Nama resminya Ramadan. Nah, Ramadan ini dibanding bulan-bulan yang lain memiliki keistimewaan, ya. Jadi ada beberapa nama untuk bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan. Yang pertama adalah Syahrus Siyam, yaitu adalah bulan di mana umat Islam diwajibkan berpuasa sepanjang
1 bulan penuh. Yang kedua, sebetulnya Ramadan ini sebaiknya tidak hanya dikaitkan hanya dengan saum, tidak hanya dikaitkan dengan puasa. Bahwa peristiwa yang paling menonjol, bahwa peristiwa yang paling paling utama pada bulan Ramadan adalah Allah mewajibkan puasa. Tetapi membatasi Ramadan hanya puasa itu bukan keliru, tetapi perlu pengembangan pemaknaan. Yang kedua, selain syahrul Siyam, yang kedua juga adalah syahrul Quran. Mungkin Silvi juga baru dengar kali ini ya, atau mudah-mudahan pernah dengar. Sudah pernah dengar, tapi tetap ingin mendengarkan penjelasan dari Abah. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Kenapa bulan ini juga dinamai syahrul Quran? Karena pada bulan ini Allah menurunkan Al-Quran, ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bulan Al-Quran. Jadi keistimewaan Ramadan ini menjadi lebih berlipat-lipat, lebih banyak lagi. Selain karena pada bulan ini Allah mewajibkan umat Islam berpuasa, bertambah lagi keagungannya, bertambah lagi kemuliaannya, bertambah lagi keberkahannya dengan Allah menurunkan kitab suci, kitab yang menjadi pedoman umat Islam, yakni Peter. Yang ketiga, syahrul ibadah. Ini sudah 3 tuh ya. Syahrul Siyam, syahrul Quran, yang ketiga adalah syahrul ibadah. Inilah topik yang akan kita kembangkan. Kenapa dinamai syahrul ibadah? Bukankah hari-hari kita seharusnya memang diisi oleh ibadah? Kenapa bulan Ramadan dinamai syahrul ibadah? Bukankah selama 12 bulan dalam setahun kita memang harus mengisinya dengan ibadah? Tentu ada alasan. Karena pada bulan ini volume, intensitas, kuantitas, dan kualitas ibadah kita harus berlipat-lipat lebih banyak dibanding bulan-bulan yang lain. Itulah kenapa dinamai syahrul ibadah. Syahrul ibadah ya, bukan Syahrul Gunawan. Syahrul ibadah. Kalau tidak salah diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Kamu kenal siapa Siti Aisyah? Istri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang panggilan sayang baginda Rasul kepada siapa? Kepada Siti Aisyah itu adalah Ya Humaira. Wahai wanita yang wajahnya kemerah-merah. Kamu kelihatannya sudah Humaira juga ya. Apa terilhami dari riwayat itu ya? Pakai makeup. Pakai makeup Abah. Ya. Dari mana tadi gara-gara Humaira ini? Diriwayatkan oleh Siti Aisyah bahwa pada bulan Ramadan, kata Siti Aisyah, bahwa baginda Nabi itu lebih mengintensifkan lagi volume ibadahnya. Lebih giat lagi. Memang di bulan-bulan yang lain juga Nabi memang terkenal sebagai pribadi yang taat beribadah. Tapi pada bulan Ramadan itu beliau dikatakan oleh Siti Aisyah, dan beliau adalah orang terdekat dengan beliau, tentu kita mempercayainya, lebih berlipat-lipat lagi. Jadi mungkin gambarannya kalau di bulan biasa kita biasa sedekah hanya 50.000 katakanlah per bulan, maka di bulan Ramadan lipatkanlah itu ya. Jumlahnya itu. Bukan hanya kuantitasnya, juga kualitasnya. Tingkat keikhlasannya, tingkat ketulusannya, tingkat kebermanfaatannya bagi sesama juga harus lebih ditingkatkan lagi. Itu alasan pertama kenapa Ramadan disebut sebagai syahrul ibadah. Yang kedua juga dari sisi pahalanya, Dok. Kalau tidak salah dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa bulan Ramadan ini kalau kita melakukan amal-amal yang sifatnya sunnah, itu akan diberi pahala seperti melakukan ibadah yang wajib. Dan ketika kita melakukan ibadah yang wajib, yang fardu, maka pahalanya dilipatkan berlipat ganda lebih banyak lagi. Jadi semacam diskon, big sale. Jadi bukan hanya di pertokoan pakaian saja yang ada diskon besar-besaran. Pada bulan puasa itu, pada bulan Ramadan ini, ibadah pun pahalanya dilipat gandakan, dimurahkan pahalanya. Nah itulah, kita sampai di sini mendapat tidaknya 2 wawasan. Yang pertama ada nama lain selain Ramadan, yaitu Syahrul Siyam, Syahrul Quran. Yang ketiga adalah Syahrul Ibadah. Tentu saja masing-masing
dari nama ini mengacu kepada aktivitas yang dilakukan. Dinamai Syahrul Siyam karena di dalamnya Allah mewajibkan umat Islam berpuasa selama 1 bulan penuh. Kutiba alaikum auzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kan? Itu Syahrul Siyamnya. Yang kedua Syahrul Quran, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Pada bulan Ramadan ini Al-Quran diturunkan, semakin menambah kebaikan, kemuliaan, dan keberkahan bulan Ramadan. Dan yang ketiga adalah Syahrul Ibadah, karena sebagaimana dicontohkan, sebagaimana diteladankan oleh Rasulullah pada bulan Ramadan, kuantitas dan terutama kualitas ibadah beliau lebih meningkat, lebih berlipat. Nah, itu untuk sebagai pengantar. Silahkan kalau ada hal-hal yang bisa kita diskusikan. Baik, Masya Allah sekali ya materi yang telah disampaikan oleh Abah tadi, Silvi. Baik, Abah. Izin bertanya, ya? Silahkan, Abah izinkan. Tadi Abah menjelaskan bahwasanya Ramadan itu kan bulan ibadah, di mana kita meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan. Nah, sebenarnya saya ingin bertanya, Abah, kira-kira tips apa sih yang bisa kita lakukan agar ibadah kita yang kita laksanakan di bulan Ramadan itu bisa selalu istiqomah di bulan-bulan setelahnya? Karena biasanya kan kita istiqomahnya cuma di bulan Ramadan aja. Nah, di bulan-bulan setelahnya kita udah biasa lagi. Yang biasanya sholat tahajud, tadarus, di bulan-bulan seterusnya tidak melakukan hal tersebut lagi. Dengan kata lain, tips apa yang bisa kita tempuh untuk istiqamah, konsisten, bahwa untuk terus membudayakan atau membiasakan diri beribadah, not only in Ramadan, berarti ya, bukan hanya di Ramadan, tapi ideanya di sepanjang tahun. Sesungguhnya ini tips bagi Abah sendiri ya, tidak sedang menasihati siapa-siapa selain menasihati dan mengingatkan diri sendiri. Tapi kalau di sela-sela itu ada sobat satu yang juga bisa istifadah, yang bisa mengambil manfaat, ya alhamdulillah. Setidaknya ada 2 ya yang perlu kita, mungkin bisa kita kembangkan, bisa kita tanamkan diri kita supaya ibadah itu menjadi habit ya. Menjadi habit itu menjadi kebiasaan kita yang mengerjakannya itu bukan karena paksaan, bukan karena tuntutan, tapi lebih sebagai needs, lebih sebagai kebutuhan. Tapi tetap saja perlu landasan dalil. Yang pertama saya kira harus ingat bahwa tujuan utama diciptakannya kita manusia itu tiada lain untuk ibadah. Ada sebuah ayat, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa, jin dan manusia, illa liya'budun, kecuali mereka jin dan manusia supaya menyembah, beribadah kepadaku. Tapi kalau kamu ceramah ayat ini nggak usah pakai gestur. Tanya, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Bahaya nanti. Takut menimbulkan ketersinggungan. Betul sekali. Jadi itu menurut saya modal utama, bahwa kita itu hidup ini menjadi akan sia-sia kalau kita tidak mengisinya, kalau kita tidak memulainya, kalau tidak mengarahkannya untuk ibadah. Jadi min qiyamin naum, min qiyam ilan naum, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, berdasarkan ayat ini seharusnya dipenuhi dengan ibadah. Boleh nanti kita bisa diskusikan ragam-ragam ibadah. Karena ibadah itu kan tidak hanya selalu yang berarti ibadah formal ya. Itu saya kira tips untuk self reminder, pengingat diri kita bahwa ibadah ini lebih sebagai kebutuhan, bukan karena paksaan, tetapi juga karena memang tidak semata-mata Allah menciptakan kita, selain bahwa memang orientasi utamanya, tujuan utamanya adalah semata-mata untuk pengabdian, untuk ibadah. Itu tips yang dalam bahasa Nurin tadi, tips ya, tips yang pertama. Tips yang kedua terkait khusus di bulan Ramadan, kenapa di bulan ini harus lebih diintensifkan lagi, kenapa harus lebih digiatkan lagi, itu tadi kembali ke paparan Abah tadi di awal, bahwa di bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan banyak sekali keberkahan.
Allah menurunkan banyak sekali keutamaan yang kebaikannya, keutamaannya, kemuliaannya, keberkahannya dilipat gandakan melebihi bulan-bulan biasa. Maka akan kita menjadi orang yang rugi kalau tidak memanfaatkan momen yang hanya sekali datang dalam setahun. Tentu saja tahun depan lagi kita tetap berharap ya. Tapi setidaknya dalam setahun kesempatan itu Allah memurahkan dan memudahkan pahala itu di bulan Ramadan ini. Maka menjadi kesempatan yang sangat bagus bagi kita untuk memanfaatkannya. Tentu saja bukan berarti di bulan-bulan lain kita menghentikan kebiasaan itu, tapi setidaknya di bulan ini lebih intensif lagi. Kan jauh lebih bagus kalau seenggaknya rajinnya ibadah itu di bulan Ramadan. Ketimbang tidak ada satu bulan sekalipun sepanjang hidup yang kita tidak pernah mengintensifkan ibadah. Coba, Salma apa Silvi? Iya. Silvi membiasakan baca Al-Quran di bulan-bulan Ramadan, apakah selalu setiap ba'da sholat? Ya, sesempatnya Abah. Nah, tapi masih bagus, masih ada sesempatnya. Iya, insya Allah. Nah, di bulan Ramadan lebih ditingkatkan lagi. Amin, Walaupun mungkin non-Ramadan kembali ke setelan awal. Itu bukan masalah, saya kira. Bukan masalah. Toh kita tidak meniatkan untuk itu. Tapi kan jelas lebih bagus daripada melewatkan Ramadan begitu saja. Setidaknya kita punya stok amal lah, katakanlah, khusus di bulan Ramadan itu. Berapa kamu infak, sedekah, Nurin, di luar Ramadan? Iya. Ya, sebut saja hanya 10.000 misalnya. Maka ditingkatkan lagi. Yang ditingkatkan bukan hanya nominalnya saja, tetapi kualitas dan kuantitasnya. Kuantitasnya dinaikkan menjadi 15.000 misalnya. Volumenya juga kalau dulu hanya seminggu sekali, mungkin boleh sekarang tiap hari dan seterusnya. Nah, ini saya kira bisa memotivasi. Bahwa ibadah itu harus tulus, bahwa ibadah itu harus ikhlas, bahwa ibadah itu harus murni karena Allah. Ya. Tapi kan kita manusia biasa. Iming-iming ibadah itu tidak kita pungkiri. Itu menjadi apa? Menjadi motivasi bagi kita. Betul nggak? Betul. Sama seperti begini. Tholabul ilmi, mencari ilmu. Itu kan kewajiban. Ya kan? Tapi artinya tanpa embel-embel, kalau Silvi rajin kuliah, kalau Nurin rajin kuliah, nanti di ujung semester dapat nilai yang bagus. Tanpa iming-iming nilai yang bagus pun mencari ilmu datang ke kuliah itu kan sudah menjadi kewajiban. Tapi nggak masalah kalau saya datang lebih rajin, saya lebih berkualitas mengerjakan tugas dari dosen, ya kan? Bahwa kemudian nanti nilainya akan lebih bagus, itu mendorong kita untuk lebih giat lagi. Kan tidak ada masalah. Itu fungsi dari motivasi. Karena kita adalah insan biasa, insan dhaif yang mau tidak mau, jujur harus dikatakan bahwa mengerjakan amal soleh itu masih dikaitkan dengan apa? Dengan iming-iming apa? Ibadah, pahala. Saya kira tidak masalah bagi kita yang manusia biasa. Karena Allah sendiri yang menjanjikan, barang siapa beramal baik, beramal soleh, nanti akan mendapat pahala. Nah, kan begitu. Artinya ketika kita mengaitkan amal ibadah dengan pahala tertentu, menurut saya tidak masalah. Justru itu bisa memotivasi kita. Walaupun mungkin dalam tingkatan yang lebih tinggi, bahwa ibadah itu loss saja, tidak harus dikait-kaitkan dengan apa? Dengan pahala. Itu dua itu saya kira. Satu, ibadah itu merupakan kewajiban. Yang kedua, khusus di bulan Ramadan ini, Allah memurahkan dan memudahkan apa? Pahalanya. Dan melipat gandakannya. Maka gunakanlah itu untuk mungkin bukan untuk menabung banyak amal soleh ya, setidaknya untuk menutup kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan kita di bulan-bulan yang sebelumnya. Kita kan lagi-lagi insan dhaif, insan yang lemah. Mungkin pahala kita itu walaupun kita intensifkan sepanjang Ramadan itu mungkin bukan untuk menjadi amal kebaikan kita menggunung, tapi justru bahkan untuk menutupi kesalahan-kesalahan yang di 11 bulan yang lalu. Kan nggak apa-apa, lumayan daripada isinya kejelekan mulu, nggak punya stok kebaikan buat menutupi, kan begitu. Anggaplah seperti itu kalau kita ingin hitung-hitungan seperti orang berdagang. Jadikan sebulan ini
mengoleksi, mengumpulkan sebanyak mungkin amal baik, walaupun mungkin tidak memperberat timbangan kebaikan, setidaknya untuk memperingan timbangan kejelekan. Paham ya? Paham. Saya ulangi ya, bisa jadi quote nih. Aduh. Nah, koleksi amal ibadah sepanjang Ramadan, walaupun mungkin tidak terlalu berguna untuk memberatkan amal kebaikan, setidaknya berguna untuk meringankan amal kejelekan. Nah, saya kira itu bisa menjadi motivasi juga buat kita semua. Sobat Satu, catat ya. Quotes-nya nih, jangan Ya. lupa tadi ya. Ya. Betul sekali. Masya Allah, Abah, tidak terasa nih kita sudah berada di menit-menit terakhir seperti itu, Abah. Ya, kamu enak dengerin doa. Mau saya. Enggak, ya lanjut. Oke, Abah. Jadi permintaan saya ada satu nih. Silakan sampaikan closing statement kepada Sobat Satu. Dimanapun Sobat Satu berada nih sekarang. Apa ya closing statement-nya? Ya, kembali ke tema kita. Apa tadi namanya? Sobat Satu ya. Sobat Satu dimanapun berada, mari kita manfaatkan sebaik mungkin kedatangan bulan Ramadan ini. Salah satu bulan terbaik dalam bulan-bulan yang Allah tetapkan. Bulan ini Allah menamainya setidaknya 3 nama. Bulan puasa, bulan Al-Quran, dan bulan ibadah. Mari kita tingkatkan ibadah kita, baik kuantitasnya dan terutama kualitasnya. Demi mewujudkan visi kita di muka bumi ini sesuai dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Demikian dulu yang bisa Abah sampaikan sebagai closing statement. Insya Allah, sangat bermanfaat sekali ya pastinya Silvi, baik buat kita maupun Sobat Satu yang ada di rumah. Dan untuk Sobat Satu semuanya, semoga apa yang telah disampaikan oleh Abah tadi bisa bermanfaat untuk Sobat Satu. Tadi kan pasti udah dicatat ya, dan itu dijadikan sebagai motivasi untuk diri kita. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan jangan cuma dicatat, Nurin. Oh iya. Diterapkan gitu, Betul. diimplementasikan ya Sobat Satu ya. Betul Masya Allah, sekali. tidak terasa kita sudah di menit-menit terakhir. Kalau tadi saya bilang menit-menit terakhir, sekarang detik-detik terakhir. Abah. Oke. Detik-detik terakhir. Nah, Sobat Satu, tidak terasa ya. Saya mewakili seluruh rekan yang bertugas seperti itu ingin pamit undur diri. Tapi Sobat Satu, jika tidak ingin ketinggalan program-program menarik juga bermanfaat pastinya ya, Betul. Nurin ya. Silakan subscribe channel YouTube Satu Televisi, SATUTELEVISI, juga apa Nurin? Dan jangan lupa juga untuk follow Instagramnya @satutelevisi dan @dutasantri.uin1. Jangan lupa follow ya teman-teman. Baik, saya Sylvia Puratul Ayun Dan saya Nurin Lailatul Hidayah serta narasumber kita pada hari ini. Saya Abad Badrul Zaman. mengucapkan pamit undur diri. Lentera Ramadan Bersama dalam iman, kuat dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.